Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kalau pengharapanku padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan murung, akan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kalau pengharapanku padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan murung, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Karena pengharapanku padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan murung, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kalau pengharapanku padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan murung, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Dalam pengharapanku padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan murung, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan nama-Mu. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya, ya kami percayakan bekerja dalam-Mu. Yesus,
Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Walau tidak ada dasar untuk berharap, kami tetap percaya kepadamu Yesus. Sebab Kaulah Allah yang memegang kehidupan kami. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita baca sekali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, pada umumnya orang beranggapan bahwa pusat dari kehidupan seseorang itu adalah di kepala, yaitu otaknya. Tetapi faktanya, setelah kita baca ayat ini tadi, Alkitab mengatakan bahwa pusat dari kehidupan seseorang itu ada di dalam hatinya. Hati adalah pusat kehidupan manusia, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang. Sesungguhnya saudara, kehidupan yang kita jalani hari demi hari itu merupakan pancaran dari hati kita sendiri. Kalau hati kita pahit, maka kehidupan yang dipancarkan juga akan terasa pahit. Misalnya,
Kalau seseorang hatinya pahit, maka tutur katanya itu juga akan terasa pahit. Kata-kata yang diucapkannya itu pedas, menyinggung perasaan orang lain. Dan cara bersikapnya juga sikapnya sensitif, mudah tersinggung. Jadi mungkin kalau dalam kondisi yang sama, kalau kebetulan hatinya enggak pahit ya biasa saja. Tapi dalam kondisi hatinya pahit, satu situasi yang mungkin biasanya enggak berefek apa-apa pada dirinya, tapi saat itu dia merasa tersinggung, ya. Cara berpikirnya juga negatif selalu. Ada satu masalah, dia melihatnya dari sisi yang negatif. Dia enggak melihatnya dari sisi yang positif, tapi yang negatif. Karena hatinya pahit, lagi pahit. Jadi semua dilihat dari sisi yang negatif. Dan cara meresponnya juga terpengaruh dari suasana hati yang pahit tadi. Dia meresponi segala sesuatu dengan kurang baik. Semua yang terjadi itu dirasakan oleh sekitarnya. Jadi yang bisa menilai adalah orang yang ada di sekitarnya. Menilai bahwa wah ini si orang ini lagi pahit hatinya. Jadi semuanya terasa gak enak, saudara ya. Jadi apa yang ada dalam hati kita ini terpancar keluar melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita, melalui respon kita, melalui sikap kita. Sebaliknya saudara, jika kita memiliki hati yang manis, maka semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan itu akan terasa manis. Dan orang lain yang akan menikmati buah dari hasil perbuatan kita. Keadaan hati seseorang dan kehidupan yang sedang dia pancarkan itu adalah ibarat pohon dan buahnya. Dan setiap pohon itu dikenal dari buahnya. Pohon mangga pasti akan menghasilkan buah mangga. Pohon jambu menghasilkan buah jambu dan gak mungkin pohon mangga menghasilkan buah jambu. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 6 ayat 45. Karena itu orang yang baik pasti akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat pasti akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Nah, dikatakan orang yang baik, orang yang hatinya baik pasti akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Tutur katanya manis, perbuatannya baik terhadap orang lain, suka menolong, ramah terhadap orang lain ya. Tapi kalau orang hatinya jahat, maka perbuatan yang nampak juga sebuah kejahatan. Itulah sebabnya Alkitab menasihatkan supaya kita menjaga hati kita. Karena apa yang terjadi, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu semua merupakan pancaran dari hati kita. Nah, untuk itu penting untuk kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kata jagalah di sini saudara ya, jagalah hatimu. Jadi kata jagalah ini dari bahasa aslinya adalah nasar yang artinya, dan kata ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang memiliki 3 arti saudara ya. Arti yang pertama adalah to guard, artinya mengawal, melindungi, menjaga hati. Jadi kita harus mengawal hati kita nih, melindungi dan menjaga hati kita. Kita tahu bahwa setiap saat iblis berusaha untuk menerobos masuk ke dalam kehidupan kita. Begitu ada celah sedikit, iblis akan masuk ke dalam hidup kita. Karena dia selalu berada di sekitar kita, berkeliling-keliling di sekitar kita. Seperti singa yang mengaum-aum. Nah, oleh sebab itu jangan kita pernah memberi kesempatan pada iblis untuk masuk dalam hidup kita. Sebab begitu iblis masuk ke dalam hati kita, pertama kali yang akan dia serang adalah hati kita. Karena dia tahu hati ini adalah pusat dari seluruh kehidupan kita. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kita menjadi marah, menjadi jengkel, menjadi mudah tersinggung, sakit hati, kepahitan pada orang lain.
mudah kecewa pada keadaan atau pada orang lain, dan sebagainya, sehingga akhirnya kita menjadi mundur dari Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh iblis ketika kita memberi celah. Mungkin secara sadar atau tidak sadar, kita memberi celah pada iblis untuk masuk dalam hidup kita. Maka dia akan langsung menyerang hati kita dan dia menaburkan benih-benih kekecewaan, benih-benih kemarahan, sedikit-sedikit marah. Padahal biasanya orang ini baik, tapi kenapa ya kok sekarang jadi sensitif, sedikit-sedikit marah. Nah, tanpa disadari dia sudah memberi celah pada iblis. Sehingga iblis masuk dan menyerang hatinya dan menaburkan benih-benih kemarahan, kejengkelan, sensitif, mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah pahit hati pada orang lain, mudah kecewa dan sebagainya. Nah, yang lebih parah saudara, ada banyak sekali orang Kristen yang terpancing oleh jebakan iblis ini. Dan akhirnya mereka benar-benar mundur dari Tuhan. Hanya karena hal-hal yang sebenarnya bersifat sepele. Tapi kan dia tidak sadar, maka akhirnya dia mundur dari Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 dikatakan di sana, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dalam terjemahan lain dikatakan pastikan jangan sampai ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan masalah. Pastikan bahwa hati kita bersih di hadapan Tuhan. Pastikan bahwa di dalam hati kita ini tidak ada akar pahit yang tumbuh yang bisa menimbulkan masalah. Iblis juga bisa menyerang hati kita dengan cara menaburkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sehingga kita tidak bisa lagi melihat Tuhan, tidak bisa lagi melihat kebaikannya. Yang ada adalah khawatir, takut dan takut, cemas terus menghadapi hidup ini. Saudara, kalau saudara mengalami hal ini, sadarlah bahwa iblis sedang menaburkan semuanya itu dalam hati kita. Udah satu, usir iblis dari hidup kita dan jaga hati kita. Supaya jangan sampai kita membuat celah untuk iblis bisa masuk lagi dan menyerang hati kita. Karena itu sangat penting sekali bagi kita untuk melindungi hati kita dari serangan iblis tersebut. Agar damai sejahtera Allah jangan sampai tercuri dari hati kita. Lindungilah hati kita masing-masing. Jangan sampai kita terpancing oleh jebakan iblis. Tapi lindungi hati kita. Supaya damai sejahtera Allah itu tetap ada dalam hati kita. Dan kita menjadi orang yang selalu hidup bersukacita di dalam Dia. Selalu hidup dalam damai. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya di atas semua yang harus dijaga, kita harus lebih lagi menjaga hati kita. Saudara, ada sebuah cerita. Satu saat ada sebuah peti yang berisi emas berlian yang ditaruh di sebuah ruangan, ya. Dan di dalam ruangan itu ditempatkan 4 penjaga yang tugasnya hanya menjaga peti yang berisi emas berlian ini supaya jangan sampai tercuri oleh orang lain. Nah, ke-4 pengawas ini selalu menjaga dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai mereka terlena, jangan sampai ada pencuri yang masuk ke ruangan itu dan mencuri benda-benda itu. Siang malam mereka menjaganya dengan hati-hati, dengan penuh kewaspadaan. Nah saudara, yang diminta oleh Alkitab, oleh firman Tuhan tadi. Kita harus menjaga hati kita ini lebih dari pengawas atau orang yang ditugasi untuk menjaga peti yang berisi emas berlian itu. Kita harus lebih lagi menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Supaya jangan sampai kita membuka celah untuk kuasa kegelapan. Supaya jangan sampai kita masuk dalam jebakan iblis. Tapi biarlah damai sejahtera Allah selalu menguasai hati kita. Bagaimana cara kita menjaga hati kita saudara? Kita harus selalu waspada. Kita harus selalu berjaga-jaga. Itu yang harus kita lakukan. Menjaga hati itu bukan dengan kewaspadaan yang pasif. Tapi kewaspadaan yang aktif. Kita selalu
memiliki kewaspadaan untuk selalu intim dengan Tuhan, selalu minta dipenuhi Roh Kudus memenuhi hati kita, menguasai hati kita. Itu yang harus kita lakukan, dan kita harus menjaga jangan sampai kita terpancing emosi kita oleh keadaan atau kondisi yang ada di sekitar kita, tapi kita tetap menjaga damai sejahtera Allah itu ada dalam hati kita. Mengapa kita harus menjaga dengan penuh kewaspadaan seperti itu, saudara? Karena perilaku kita atau tindakan kita itu ditentukan oleh kondisi hati kita. Kalau hati kita ini bersih, murni, kata bersih dan murni ini kalau dari bahasa aslinya itu berarti kita kudus, maka perilaku kita ini juga bersih dan kudus. Tapi kalau hati kita ini jahat, rusak, maka perilaku kita juga atau tindakan kita juga jahat di mata Tuhan. Saudara, hati manusia memancarkan kehidupan. Di dalam Alkitab versi firman Allah yang hidup dikatakan, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Jagalah hatimu karena hatimu ini mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Setiap tindakan dan perilaku kita merupakan buah yang tampak dari apa yang ada dalam hati kita. Dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, sebab dari dalam, yaitu dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Ini akan terjadi kalau kita tidak menjaga hati kita. Kita tidak melindungi hati kita. Kita tidak waspada terhadap hati kita. Maka ini akan ada dalam hati kita. Semua hal-hal yang jahat, pikiran yang jahat itu akan ada dalam hati kita. Oleh sebab itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, pengertian Nasar yang kedua adalah watch over. Yang diterjemahkan sebagai mengawasi, memperhatikan. Yang kedua, kita harus selalu mengawasi hati kita, selalu memperhatikan hati kita. Setiap anak Tuhan harus mengawasi, memperhatikan kondisi hatinya. Di dalam hati terdapat motivasi atau tujuan yang melatar belakangi setiap tindakan kita. Nah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan hanya melihat tindakan kita saja, tapi dia juga melihat motivasi yang melatar belakangi tindakan kita. Apa yang melatar belakangi perilaku kita? Motivasi apa yang melatar belakangi tindakan kita? Dan tujuan apa yang melatar belakangi apa yang kita lakukan? Sebab dalam Amsal 11 ayat 20 dikatakan orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Bisa saja perbuatan yang kita lakukan itu kelihatannya memang baik, tetapi motivasinya salah. Dan kalau itu terjadi, itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Oleh sebab itu biar kita akan selalu memperhatikan, mengawasi setiap tindakan yang akan kita lakukan. Adakah tindakan yang baik yang kita lakukan itu dilatar belakangi oleh motivasi yang salah? Adakah tindakan baik yang kita lakukan, perilaku yang baik yang kita lakukan itu dilatar belakangi oleh kondisi yang salah? Kita harus menjaga supaya apapun perilaku yang kita lakukan, perbuatan yang nampak dalam hidup kita itu dilatar belakangi oleh motivasi yang benar di hadapan Tuhan, yang tulus di hadapan Tuhan, yang tanpa pamrih. Kita lakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya, damai sejahtera Allah itu akan mengawal hati dan pikiran kita, sama seperti sepasukan tentara yang mengawal sebuah benteng. Sehingga kita akan tetap mempunyai damai, tetap ada damai sejahtera Allah dalam situasi dan kondisi apapun juga. Yang ketiga, pengertian dari Nasar artinya keep, itu artinya merawat atau memelihara. Adalah sangat penting bagi kita sebagai anak Tuhan untuk merawat dan memelihara hati kita.
agar tetap baik di hadapan Tuhan dan selalu dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Seperti tadi telah dijelaskan bahwa keadaan hati seseorang dan kehidupan yang sedang dia pancarkan adalah ibarat pohon dan buahnya. Jika kita ingin mendapatkan buah dengan kuantitas dan kualitas yang terbaik, maka kita harus merawat pohon itu dengan baik pula. Kita harus rajin-rajin menyirami pohon itu. Kita harus rajin-rajin memberi pupuk. Kita harus membersihkan pohon itu dari benalu atau parasit yang menempel di batang pohon, agar pohon tersebut dapat memberikan buah yang terbaik untuk kita. Demikian juga dengan hati. Jika kita menginginkan agar hati kita ini selalu baik dan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, maka setiap hari kita harus menyirami hati kita ini dengan doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita sirami hati kita ini dengan membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Kita selalu memuji Tuhan, menyembah Dia, berdoa kepada Tuhan. Dan kita memberikan pupuk firman Tuhan dalam hati kita. Kita berikan pupuk yaitu firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Kita dengar khotbah-khotbah yang ada. Dan masukkan dalam hati kita. Lakukan dalam hidup kita. Dengan demikian saudara, hati kita akan bersih selalu. Dari segala bentuk penalu dosa yang mungkin menempel dalam hati kita. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita ini memang tidak nampak. Itulah sebabnya tidak mudah untuk menjaganya. Kita perlu pertolongan seorang pribadi yaitu Roh Kudus. Biarlah setiap hari kita minta Roh Kudus memenuhi hati kita. Biarlah kita minta Roh Kudus membantu kita untuk menjaga hati kita. Sehingga hati kita selalu kedapatan bersih di hadapan Tuhan. Hati kita selalu kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang keluar, apa yang nampak dalam hidup kita, itu memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu menjaga hati kami. Beri kami kekuatan daripada-Mu Roh Kudus, beri kami pertolongan-Mu Roh Kudus. Biar Engkau selalu memenuhi hati kami, menguasai hati kami. Dan biar Engkau yang mengendalikan hidup kami Roh Kudus. Biar kami boleh selalu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dan hidup kami boleh selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini Kau buat berhasil. Kami selalu ada dalam perlindungan-Mu. Kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biar berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.